Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa malam Lebaran tahun 2026 di Solo akan menjadi malam yang diam-diam menyimpan salah satu rahasia paling mengejutkan dalam sejarah politik Indonesia. Di saat jutaan orang merayakan Idul Fitri dengan keluarga mereka, sebuah pertemuan yang mustahil justru terjadi di sebuah rumah sederhana milik mantan presiden. Seorang pria yang selama lebih dari setengah abad diakini telah meninggal dunia tiba-tiba muncul kembali, hidup, berjalan, dan membawa rahasia yang dapat mengguncang fondasi sejarah Republik. Ia adalah Soekarno. Dan orang pertama yang akan mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi itu malam ini adalah Joko Widodo. Namun mereka tidak menyadari bahwa di tempat lain, ada kekuatan politik yang telah lama menunggu momen ini, kekuatan yang tidak akan membiarkan rahasia itu keluar hidup-hidup dari Solo. Malam Idul Fitri 2026 di Solo perlahan berubah menjadi sunyi setelah seharian penuh dipadati aktivitas silaturahmi. Sejak pagi hingga sore, kota itu dipenuhi oleh kendaraan keluarga yang saling berkunjung, membawa kue kering, hidangan khas Lebaran, dan cerita-cerita panjang yang hanya muncul setahun sekali. Namun ketika malam semakin larut, ritme kota mulai melambat. Jalanan yang sebelumnya ramai kini hanya diterangi lampu jalan berwarna kekuningan yang memantul di aspal yang sedikit lembab oleh embun malam. Suara takbir dari masjid-masjid kecil yang sejak sore bergema mulai mereda, berganti dengan keheningan yang terasa hampir meditatif. Solo kembali menjadi kota yang tenang, kota yang tampak seperti tertidur di bawah langit malam Jawa yang gelap dan luas. Di salah satu sudut kota, di kawasan Sumber yang telah lama dikenal sebagai tempat tinggal keluarga Joko Widodo, sebuah rumah sederhana masih terlihat hidup meskipun sebagian besar lampunya mulai diredupkan. Rumah itu tidak pernah berubah banyak sejak pertama kali dikenal publik. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada gerbang mewah yang memisahkannya dari lingkungan sekitar. Hanya rumah dua lantai dengan halaman yang cukup luas, dijaga oleh beberapa petugas keamanan yang tetap siaga meskipun pemilik rumah tersebut kini tidak lagi menjabat sebagai presiden sejak kepemimpinan nasional berpindah kepada Prabowo Subianto. Meskipun demikian, rumah itu tetap menjadi tempat yang sensitif secara politik, tempat yang sering dikunjungi tokoh-tokoh penting yang datang untuk berdiskusi atau sekadar bersilaturahmi dengan mantan pemimpin negara tersebut. Di dalam rumah, suasana Lebaran masih terasa hangat dan santai. Beberapa anggota keluarga duduk di ruang tamu sambil berbincang ringan, sementara meja di tengah ruangan masih dipenuhi sisa hidangan hari raya, kue nastar, kastengel, dan beberapa gelas teh yang belum sepenuhnya kosong. Televisi menyala pelan di sudut ruangan, menyiarkan liputan suasana Idul Fitri dari berbagai daerah di Indonesia, memperlihatkan gambar-gambar keluarga yang saling berpelukan setelah lama terpisah oleh jarak dan kesibukan hidup. Suasana itu terasa biasa, bahkan sangat sederhana untuk rumah seorang mantan presiden. Namun sekitar pukul 11 lewat sedikit malam itu, sebuah mobil hitam tua perlahan memasuki jalan kecil yang menuju rumah tersebut. Kendaraan itu bergerak sangat pelan, hampir seperti tidak ingin menarik perhatian siapapun yang mungkin masih berada di sekitar lingkungan itu. Tidak ada iring-iringan kendaraan, tidak ada pengawalan, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa penumpangnya adalah seseorang yang penting. Mobil itu terlihat seperti kendaraan biasa yang mungkin hanya tersesat di jalan kecil perumahan tersebut. Mobil itu berhenti beberapa meter sebelum gerbang utama rumah. Mesin dimatikan. Suasana kembali hening selama beberapa detik yang terasa lebih lama dari biasanya. Kemudian pintu belakang kendaraan itu terbuka perlahan, dan seorang pria tua keluar dari dalamnya dengan gerakan yang tenang dan penuh kehati-hatian. Ia mengenakan jas coklat yang terlihat sederhana dan agak tua, serta peci hitam yang dipakai dengan gaya yang sangat khas, sedikit miring ke samping, seperti gaya yang sering terlihat dalam foto-foto pemimpin Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Langkah pria itu lambat, tetapi posturnya tetap tegak, seolah-olah tubuhnya masih menyimpan kebiasaan lama berdiri di hadapan massa besar yang mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi keriput yang menandakan usia yang sangat tua, tetapi sorot matanya tetap tajam dan penuh kesadaran, seolah-olah ia membawa beban sejarah yang terlalu besar untuk dipikul oleh satu manusia. Lampu gerbang yang menyala otomatis menerangi wajahnya ketika ia mendekat. Salah satu petugas keamanan yang berjaga di sana secara refleks memperhatikan wajah tamu tak dikenal itu. Pada awalnya, ia mengira pria tersebut hanyalah seorang lansia yang datang terlalu malam untuk bersilaturahmi. Namun semakin lama ia memandang wajah pria itu, semakin kuat perasaan aneh yang muncul di dalam pikirannya. Wajah itu terasa sangat familiar, bukan karena pernah bertemu secara langsung, tetapi karena wajah tersebut adalah salah satu wajah yang paling sering muncul dalam buku sejarah Indonesia,
dalam foto-foto hitam putih yang menggambarkan momen-momen paling penting dalam kelahiran Republik ini. Kesadaran itu datang perlahan, seperti potongan puzzle yang tiba-tiba tersusun sendiri di dalam pikirannya. Bentuk wajah itu, garis rahangnya, cara ia memakai peci, bahkan cara ia berdiri dengan penuh wibawa, semuanya sangat identik dengan satu tokoh yang selama ini hanya dikenal sebagai bagian dari masa lalu bangsa. Tokoh yang dunia yakini telah meninggal dunia lebih dari 50 tahun yang lalu. Petugas keamanan itu merasakan dadanya berdegup jauh lebih cepat dari biasanya. Logika di kepalanya mencoba menolak kemungkinan yang terlalu mustahil untuk dipercaya, namun mata manusia tidak mudah berbohong ketika melihat sesuatu yang begitu jelas di depan mereka. Sosok yang berdiri di depan gerbang rumah itu terlihat persis seperti Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia yang secara resmi dinyatakan wafat pada tahun 1970 setelah masa hidup yang penuh gejolak politik dan sejarah. Beberapa menit kemudian, setelah komunikasi singkat melalui radio dengan atasan mereka, para petugas akhirnya memutuskan untuk melaporkan kedatangan tamu misterius tersebut ke dalam rumah. Situasi yang mereka hadapi terlalu aneh untuk diabaikan begitu saja, dan terlalu sensitif untuk ditangani secara sembarangan. Ketika seorang staf kepercayaan keluarga keluar untuk melihat langsung siapa tamu larut malam tersebut, ekspresi wajahnya berubah drastis hanya dalam beberapa detik setelah lampu halaman menerangi wajah pria tua itu dengan jelas. Tanpa banyak kata, pria itu akhirnya dipersilakan masuk melalui pintu samping rumah agar tidak menarik perhatian siapapun di luar. Langkahnya tetap tenang ketika melewati halaman yang dipenuhi bayangan pohon-pohon kecil yang diterangi lampu taman. Ia berjalan seperti seseorang yang telah lama mengenal negeri ini, seperti seseorang yang pernah menjadi bagian dari setiap keputusan besar yang membentuk perjalanan bangsa. Di ruang tamu rumah itu, Joko Widodo berdiri menunggu dengan ekspresi yang sangat serius. Ia awalnya hanya diberitahu bahwa ada tamu misterius yang datang sangat larut dan meminta bertemu secara pribadi. Namun ketika pria tua itu akhirnya memasuki ruangan tersebut dan berdiri di bawah cahaya lampu ruang tamu, suasana di dalam rumah itu berubah drastis. Waktu seolah berhenti selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Jokowi memandang wajah pria itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, percampuran antara kebingungan, keterkejutan, dan sesuatu yang hampir menyerupai ketidakpercayaan. Karena wajah yang berdiri di hadapannya malam itu adalah wajah yang selama puluhan tahun hanya ia lihat dalam buku sejarah, foto-foto perjuangan kemerdekaan, dan arsip dokumenter negara. Wajah seorang tokoh yang dunia yakini telah lama pergi dari kehidupan ini. Namun sebelum siapapun sempat mengatakan apapun, pria tua itu perlahan melepas pecinya dan menatap ruangan itu dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ia sedang melihat kembali masa lalu yang sangat jauh. Ekspresinya tenang, tetapi ada sesuatu yang berat tersimpan di balik tatapan matanya, sebuah rahasia yang tampaknya telah ia bawa selama puluhan tahun. Dan tepat ketika keheningan ruangan itu terasa hampir tidak tertahankan lagi, pria tua itu akhirnya membuka mulutnya dengan suara pelan namun berat oleh sejarah, mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh orang di ruangan itu merasakan darah mereka seolah berhenti mengalir. Karena kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukan sekadar sapaan lebaran, melainkan sebuah pernyataan yang secara perlahan mulai menghancurkan semua yang selama ini diakini benar tentang sejarah Indonesia. Ia mengatakan bahwa selama 56 tahun terakhir, dunia telah mempercayai sebuah kebohongan besar tentang kematiannya, dan malam ini ia datang ke Solo untuk menjelaskan mengapa kebohongan itu harus terjadi. Namun di saat yang sama, jauh di Jakarta, sebuah laporan intelijen rahasia baru saja sampai di meja Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Laporan yang hanya berisi satu kalimat singkat namun cukup untuk membuat seluruh sistem keamanan negara tiba-tiba bergerak dalam mode darurat. Laporan itu menyatakan bahwa seseorang yang seharusnya sudah mati sejak 1970, baru saja terlihat memasuki rumah mantan presiden di Solo. Malam Lebaran 2026 yang tenang di Solo tiba-tiba berubah menjadi malam yang syarat ketegangan yang tak terlihat oleh publik. Di dalam rumah sederhana milik Joko Widodo, suasana ruang tamu yang sebelumnya hangat oleh percakapan keluarga kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi keheningan berat. Udara terasa kaku, seolah-olah dinding rumah itu sendiri menyadari bahwa sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi di dalamnya. Pria tua yang duduk di kursi tamu dengan jas coklat sederhana dan peci hitam di tangannya itu memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara kelelahan usia yang sangat tua dan kewibawaan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah memimpin jutaan manusia. Wajahnya yang penuh garis waktu tidak dapat menyembunyikan identitasnya. Siapapun yang pernah mempelajari sejarah Indonesia pasti akan langsung mengenalinya sebagai Soekarno, sosok yang selama lebih dari setengah abad diakini telah meninggal dunia.
Jokowi berdiri beberapa langkah dari pria itu, mencoba memproses apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Logika modern, dokumen negara, arsip sejarah, hingga laporan medis resmi semuanya menyatakan bahwa Soekarno wafat pada tahun 1970 setelah masa hidup yang panjang dan penuh gejolak politik. Namun pria yang duduk di hadapannya malam ini bukan sekadar memiliki kemiripan wajah. Setiap detail pada dirinya, cara ia duduk dengan bahu tegak, cara ia memegang peci, bahkan cara matanya memandang ruangan dengan tenang namun penuh kesadaran, semuanya terasa terlalu autentik untuk sekadar dianggap sebagai kebetulan atau penipuan. Di luar rumah, beberapa petugas keamanan mulai memperketat posisi mereka tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka hanya menerima perintah singkat untuk memastikan tidak ada orang luar yang mendekat ke area rumah. Jalan kecil di depan rumah itu perlahan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya, seolah-olah malam di Solo ikut menahan napas menunggu sesuatu yang akan terjadi. Di dalam ruangan, pria tua itu akhirnya mulai berbicara dengan suara yang berat dan perlahan, seperti seseorang yang telah lama menyimpan cerita yang terlalu besar untuk dipendam sendiri. Kata-katanya tidak disampaikan dengan tergesa-gesa. Ia berbicara dengan ritme yang tenang, hampir seperti seorang orator yang terbiasa mengukur setiap kalimatnya agar memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar suara. Ia menjelaskan bahwa sejarah yang selama ini dipercaya oleh publik tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Tahun 1970 memang menjadi titik penting dalam hidupnya, tetapi bukan akhir dari hidupnya seperti yang ditulis dalam buku sejarah. Menurut penuturannya, pada masa itu terjadi sebuah kesepakatan rahasia yang melibatkan beberapa tokoh militer Indonesia dan jaringan intelijen internasional yang khawatir terhadap situasi geopolitik Asia Tenggara yang sedang sangat tegang pada era Perang Dingin. Posisi politik Soekarno pada saat itu dianggap terlalu berbahaya bagi keseimbangan kekuatan global, namun menghilangkannya secara terang-terangan justru berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Solusi yang dipilih pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Sebuah skenario kematian politik yang dirancang secara sistematis. Dunia diberitahu bahwa Soekarno telah meninggal dunia, sementara pada kenyataannya ia dipindahkan secara diam-diam ke sebuah lokasi yang sangat jauh dari sorotan publik, di bawah pengawasan ketat beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas kawasan. Selama puluhan tahun setelah itu, identitasnya dihapus dari kehidupan publik. Ia hidup dalam bayang-bayang sejarahnya sendiri, menyaksikan bagaimana Indonesia berkembang, berubah, dan melewati berbagai era kepemimpinan tanpa pernah bisa kembali sebagai dirinya sendiri. Ia menjadi saksi diam dari jarak yang sangat jauh, membaca berita tentang negerinya, mendengar nama-nama presiden yang datang silih berganti, dan melihat bagaimana bangsa yang ia proklamasikan kemerdekaannya berjalan menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun malam ini, menurutnya, keadaan dunia telah berubah secara drastis. Banyak orang yang dulu menjaga rahasia itu telah meninggal dunia, dan kekuatan politik yang dulu memaksanya menghilang tidak lagi memiliki pengaruh yang sama seperti pada masa Perang Dingin. Ia mengatakan bahwa waktunya untuk kembali muncul akhirnya tiba, bukan untuk merebut kekuasaan atau menciptakan kekacauan, tetapi untuk mengungkap sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar kisah hidupnya. Rahasia itu, menurutnya, berkaitan dengan sesuatu yang terjadi menjelang akhir masa pemerintahannya pada akhir 1960-an, sebuah dokumen yang sangat sensitif yang melibatkan hubungan Indonesia dengan beberapa kekuatan besar dunia. Dokumen tersebut, jika terbuka ke publik, berpotensi mengubah cara dunia memandang sejarah politik Asia Tenggara. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh mengenai dokumen tersebut, salah satu staf keamanan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang terlihat jauh lebih tegang dari sebelumnya. Di tangannya terdapat sebuah ponsel yang masih menyala, menampilkan pesan yang baru saja diterima dari Jaringan Keamanan Nasional. Pesan itu berasal dari Jakarta. Sebuah laporan intelijen baru saja dikirim langsung ke kantor Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Laporan tersebut tidak panjang, hanya beberapa kalimat singkat yang ditulis dengan tingkat klasifikasi tertinggi. Namun isi pesan itu cukup untuk membuat suasana ruangan berubah menjadi jauh lebih dingin. Karena laporan itu menyatakan bahwa pergerakan pria yang diakini sebagai Soekarno di Solo malam ini kemungkinan besar telah terdeteksi oleh beberapa jaringan intelijen asing yang sejak lama memantau kemungkinan kemunculan kembali tokoh tersebut. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, sistem pengawasan satelit militer Indonesia baru saja menangkap aktivitas komunikasi yang tidak biasa di wilayah udara Jawa Tengah. Komunikasi yang biasanya hanya muncul ketika ada operasi rahasia yang sedang berlangsung. Artinya, pertemuan rahasia malam ini mungkin sudah tidak lagi menjadi rahasia.
Seseorang di luar sana telah mengetahui bahwa Soekarno masih hidup, dan mereka sedang bergerak menuju Solo. Ketika laporan intelijen dari Jakarta dibacakan secara perlahan di dalam ruang tamu rumah milik Joko Widodo, suasana yang sebelumnya hanya terasa aneh kini berubah menjadi jauh lebih serius dan menekan. Informasi yang baru saja tiba bukan sekadar kabar biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Di dalam dunia politik dan keamanan negara, laporan yang dikirim langsung dari Jaringan Intelijen Nasional pada malam hari hampir selalu menandakan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Dan malam Lebaran 2026 itu, sesuatu yang sangat besar sedang bergerak dalam diam. Di Jakarta, ratusan kilometer dari Solo, kompleks Istana Kepresidenan yang biasanya tampak lengang pada malam hari raya tiba-tiba dipenuhi aktivitas yang tidak biasa. Lampu-lampu di beberapa ruangan strategis menyala terang, dan beberapa kendaraan resmi terlihat keluar masuk melalui gerbang belakang yang biasanya hanya digunakan untuk situasi yang sangat sensitif. Di dalam salah satu ruangan kerja yang luas namun tertutup rapat dari dunia luar, Presiden Indonesia saat itu, Prabowo Subianto, duduk di depan meja kerjanya dengan ekspresi yang jauh lebih serius daripada biasanya. Di hadapannya tergeletak sebuah laporan intelijen yang sangat singkat, namun cukup untuk membuat seorang presiden memanggil rapat darurat pada malam Idul Fitri. Laporan itu berisi hasil pengamatan dari jaringan pemantauan keamanan yang mendeteksi pergerakan seorang pria tua yang secara visual memiliki kemiripan sangat tinggi dengan Soekarno. Pria tersebut dilaporkan memasuki rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo sekitar pukul 11 malam. Bagi orang biasa, laporan seperti itu mungkin terdengar seperti kesalahan identifikasi atau sekadar rumor yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Namun bagi seorang presiden yang memiliki akses terhadap arsip intelijen yang tidak pernah diketahui publik, kemungkinan bahwa Soekarno sebenarnya tidak benar-benar meninggal dunia bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai dokumen rahasia dari masa Perang Dingin mulai perlahan muncul ke permukaan, dan beberapa di antaranya memang menyiratkan bahwa banyak operasi politik pada era itu dilakukan dengan cara yang sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Prabowo membaca laporan itu lebih dari sekali, seolah-olah mencoba memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam setiap kata yang tertulis di sana. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan bahwa pikirannya sedang bekerja sangat cepat. Sebagai seorang mantan jenderal yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam dunia militer dan strategi keamanan, ia sangat memahami bahwa informasi sekecil apapun bisa menjadi pemicu dari sebuah peristiwa yang jauh lebih besar. Masalahnya bukan hanya tentang kemungkinan bahwa Soekarno masih hidup. Masalah yang jauh lebih berbahaya adalah implikasi politik global jika kabar itu benar. Nama Soekarno bukan sekadar nama seorang mantan presiden. Ia adalah simbol besar dalam sejarah geopolitik Asia, tokoh yang pernah memainkan peran penting dalam gerakan non-blok dan hubungan antara negara-negara berkembang dengan kekuatan besar dunia selama era Perang Dingin. Jika benar ia masih hidup, maka itu berarti ada bagian dari sejarah internasional yang selama ini disembunyikan dari publik. Dan jika rahasia itu tiba-tiba muncul ke permukaan pada tahun 2026, dampaknya bisa jauh melampaui batas politik Indonesia. Di Solo, situasi di dalam rumah Jokowi mulai berubah menjadi lebih serius setelah laporan intelijen tersebut disampaikan kepada orang-orang yang berada di dalam ruangan. Pria tua yang diakini sebagai Soekarno tetap duduk dengan tenang, seolah-olah kabar bahwa beberapa pihak asing mungkin sedang bergerak menuju Solo bukanlah sesuatu yang mengejutkan baginya. Ekspresi wajahnya justru terlihat seperti seseorang yang telah lama menunggu momen seperti ini datang. Ia memandang keluar jendela ruang tamu yang memperlihatkan halaman rumah, yang mulai dijaga lebih ketat oleh petugas keamanan. Lampu taman yang redup memantulkan bayangan pepohonan kecil yang bergerak perlahan tertiup angin malam. Pemandangan itu tampak sangat biasa, namun suasana di dalam rumah itu sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan keluarga pada malam Lebaran. Dalam percakapan yang berlangsung dengan sangat hati-hati, pria tua itu mulai menjelaskan bahwa kemunculannya malam ini sebenarnya bukan keputusan spontan. Ia telah merencanakan perjalanan ke Solo selama berbulan-bulan setelah menerima informasi bahwa beberapa dokumen rahasia dari masa akhir pemerintahannya mulai dicari oleh berbagai pihak internasional. Dokumen tersebut berkaitan dengan sebuah pertemuan rahasia yang terjadi pada akhir tahun 1965, ketika situasi politik Indonesia berada pada titik paling berbahaya dalam sejarahnya. Menurut penuturannya, pada masa itu terdapat sebuah kesepakatan yang melibatkan beberapa negara besar dunia mengenai masa depan Indonesia. Kesepakatan itu tidak pernah diumumkan secara publik, dan bahkan sebagian besar tokoh politik Indonesia pada masa itu tidak pernah mengetahui bahwa dokumen tersebut ada.
Namun jika dokumen itu sampai jatuh ke tangan pihak yang salah, dampaknya dapat memicu krisis diplomatik yang sangat besar. Sementara percakapan itu berlangsung di dalam rumah, sebuah perkembangan lain sedang terjadi di langit Jawa Tengah. Beberapa radar militer Indonesia yang memantau wilayah udara mendeteksi sebuah pesawat yang terbang tanpa rencana penerbangan yang jelas di ketinggian yang sangat tinggi. Pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara secara langsung, tetapi pola terbangnya menunjukkan bahwa ia sedang melakukan pengamatan terhadap area di sekitar Solo. Informasi itu segera dikirim ke Pusat Komando Pertahanan Udara Nasional di Jakarta, dan hanya dalam beberapa menit laporan tersebut juga sampai ke meja Presiden Prabowo. Di dalam ruangan rapat kecil di istana, para pejabat militer mulai membahas kemungkinan bahwa ada pihak asing yang sedang mencoba memantau situasi di Solo secara diam-diam. Tidak ada yang berani menyebutkan kesimpulan secara terbuka, tetapi semua orang di ruangan itu memahami satu hal yang sama. Jika kabar bahwa Soekarno masih hidup benar-benar bocor ke dunia internasional, maka berbagai kekuatan global yang pernah terlibat dalam politik Asia pada era Perang Dingin mungkin akan bereaksi dengan cara yang sangat tidak terduga. Sementara itu di Solo, pria tua yang duduk di ruang tamu rumah Jokowi akhirnya menyampaikan sesuatu yang membuat suasana ruangan berubah semakin tegang. Ia mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia datang malam itu bukan hanya untuk menceritakan masa lalunya, tetapi untuk menyerahkan sesuatu yang telah ia simpan selama lebih dari 50 tahun. Suasana malam lebaran yang semula terasa tenang di kawasan Sumber, Solo, perlahan berubah menjadi ruang yang dipenuhi ketegangan yang tak terlihat oleh orang luar. Di dalam rumah milik Joko Widodo, laporan tentang kendaraan hitam tanpa plat nomor yang memasuki jalan kecil menuju rumah tersebut langsung mengubah dinamika situasi. Para petugas keamanan yang sebelumnya hanya berjaga secara rutin kini bergerak lebih cepat dan terkoordinasi, menutup sebagian akses jalan dengan alasan keamanan lingkungan, meskipun sebenarnya mereka sendiri belum sepenuhnya memahami siapa yang sedang mereka hadapi. Malam itu yang awalnya hanyalah malam silaturahmi keluarga kini berubah menjadi titik pertemuan rahasia yang berpotensi melibatkan kekuatan politik jauh di luar batas Indonesia. Di ruang tamu, pria tua yang diakini sebagai Soekarno tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun ketika kabar itu disampaikan. Sebaliknya, ekspresi wajahnya justru terlihat seperti seseorang yang telah memperhitungkan kemungkinan tersebut sejak lama. Sorot matanya tetap tajam, memandang ruangan dengan kesadaran yang sangat tenang, seolah-olah seluruh rangkaian peristiwa malam ini sudah ia pahami sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Jokowi berdiri beberapa langkah darinya dengan ekspresi serius, menyadari bahwa situasi yang sedang terjadi jauh melampaui pertemuan pribadi antara dua tokoh sejarah bangsa. Jika kabar tentang keberadaan Soekarno benar-benar bocor keluar rumah ini, dampaknya bisa menjadi gempa politik yang tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga memicu reaksi dari berbagai negara yang pernah terlibat dalam konflik geopolitik Asia pada masa lalu. Di luar rumah, beberapa kendaraan hitam itu akhirnya berhenti sekitar 50 meter dari gerbang utama. Mesin mereka dimatikan hampir bersamaan, menciptakan kesunyian yang terasa menekan di sepanjang jalan kecil tersebut. Tidak ada tanda pengenal pada kendaraan itu, tidak ada simbol institusi resmi, dan bahkan tidak ada percakapan yang terdengar dari dalamnya. Namun bagi para petugas keamanan yang berpengalaman, keheningan seperti itu justru merupakan tanda paling jelas bahwa orang-orang di dalam kendaraan tersebut bukan tamu biasa. Cara mereka datang, cara mereka berhenti, dan cara mereka tetap berada di dalam kendaraan tanpa menunjukkan diri adalah pola yang sangat identik dengan operasi pengamatan tingkat tinggi yang biasanya dilakukan oleh unit intelijen. Beberapa petugas keamanan rumah segera berkomunikasi melalui radio dengan suara yang sangat pelan, mencoba memastikan bahwa tidak ada langkah gegabah yang diambil tanpa koordinasi. Mereka memahami bahwa jika orang-orang di dalam mobil itu benar-benar merupakan agen dari jaringan intelijen asing, maka situasi di depan rumah mantan presiden ini bisa berubah menjadi sangat sensitif dalam hitungan menit. Solo yang biasanya damai pada malam lebaran kini, tanpa disadari telah menjadi pusat perhatian dari operasi yang jauh lebih besar daripada yang dipahami warga kota itu sendiri. Di dalam rumah, pria tua yang duduk di kursi tamu akhirnya membuka kembali pembicaraan yang sebelumnya terhenti. Suaranya tetap rendah dan stabil, tetapi setiap kalimatnya terasa berat oleh sejarah yang ia bawa. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang datang malam ini kemungkinan besar sedang mencari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat hati-hati selama puluhan tahun. Benda yang ia maksud bukan sekadar dokumen biasa, melainkan sebuah arsip yang berkaitan langsung dengan pertemuan rahasia beberapa pemimpin dunia pada masa akhir pemerintahannya pada pertengahan 1960-an. Arsip itu berisi catatan tentang sebuah kesepakatan geopolitik yang tidak pernah diumumkan kepada publik,
Sebuah kesepakatan yang menurutnya dapat menjelaskan mengapa banyak peristiwa besar dalam sejarah Asia Tenggara terjadi dengan cara yang sangat berbeda dari yang selama ini ditulis dalam buku sejarah. Selama puluhan tahun ia menyimpan arsip itu di tempat yang tidak pernah diketahui siapapun. Bahkan sebagian besar orang yang dulu terlibat dalam pengaturan kematian politiknya pun tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut masih ada. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai menyadari bahwa beberapa jaringan intelijen internasional tampaknya mulai mencurigai keberadaan arsip itu. Beberapa orang yang pernah memiliki akses terhadap rahasia tersebut meninggal secara misterius, sementara beberapa dokumen lama yang berkaitan dengan masa pemerintahannya mulai dicari kembali oleh berbagai pihak di luar negeri. Ia mengatakan bahwa itulah alasan sebenarnya ia datang ke Solo pada malam Lebaran ini. Ia tidak datang untuk kembali ke panggung politik, atau untuk membuka masa lalunya kepada publik secara langsung. Ia datang karena merasa bahwa seseorang di Indonesia harus mengetahui kebenaran tersebut sebelum dokumen itu jatuh ke tangan pihak yang akan menggunakannya untuk kepentingan yang jauh lebih berbahaya. Namun tepat ketika penjelasan itu mencapai titik yang paling penting, suara radio komunikasi dari salah satu petugas keamanan di luar rumah tiba-tiba terdengar jauh lebih tegang dari sebelumnya. Laporan terbaru baru saja masuk dari pengamatan di jalan depan rumah. Karena pintu salah satu mobil hitam itu akhirnya terbuka. Dan orang pertama yang turun dari kendaraan tersebut membawa sesuatu di tangannya yang membuat para petugas keamanan langsung menyadari bahwa situasi malam ini akan berubah jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Udara malam di kawasan Sumber, Solo, terasa semakin berat ketika pintu salah satu kendaraan hitam itu akhirnya terbuka. Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang di aspal ketika seorang pria turun perlahan dari mobil tersebut. Ia mengenakan jas gelap yang terlihat sederhana, tetapi cara ia bergerak menunjukkan disiplin yang tidak dimiliki orang biasa. Di tangannya terlihat sebuah perangkat kecil yang sekilas tampak seperti ponsel atau alat komunikasi satelit portabel, perangkat yang biasanya hanya digunakan dalam operasi pengawasan tingkat tinggi. Para petugas keamanan yang berjaga di depan rumah milik Joko Widodo segera menyadari bahwa orang-orang yang datang malam ini bukan sekadar tamu yang tersesat atau warga yang penasaran. Cara mereka turun dari kendaraan, cara mereka mengamati lingkungan sekitar tanpa banyak bicara, semuanya menunjukkan bahwa mereka datang dengan tujuan yang sangat spesifik. Beberapa detik setelah pria pertama turun dari mobil, dua orang lain keluar dari kendaraan berbeda yang berhenti di belakangnya. Ketiganya tidak berjalan langsung menuju gerbang rumah, tetapi berdiri sejenak seolah sedang mengamati situasi di sekitar. Gerakan mereka tenang, tidak terburu-buru, tetapi penuh perhitungan. Salah satu dari mereka mengangkat perangkat di tangannya dan melihat layar kecil yang menyala redup di bawah cahaya lampu jalan. Perangkat itu tampaknya sedang memindai sesuatu, mungkin sinyal komunikasi, mungkin lokasi tertentu yang sedang mereka cari. Di dalam rumah, suasana di ruang tamu berubah semakin tegang setelah laporan terbaru dari petugas keamanan disampaikan. Pria tua yang diakini sebagai Soekarno hanya mengangguk pelan ketika mendengar bahwa orang-orang di luar mulai turun dari kendaraan mereka. Reaksi itu tidak menunjukkan kepanikan, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai konfirmasi terhadap dugaan yang sudah lama ia simpan. Seolah-olah ia memang sudah memperkirakan bahwa kemunculannya malam ini pada akhirnya akan menarik perhatian pihak-pihak yang selama puluhan tahun mencoba menemukan dirinya. Sementara itu, Jokowi berdiri dengan wajah yang semakin serius. Ia memahami bahwa rumahnya malam ini bukan lagi sekadar tempat pertemuan pribadi, melainkan titik yang mungkin sedang diawasi oleh berbagai kekuatan yang tidak diketahui. Situasi seperti ini tidak memiliki protokol yang jelas, karena secara teknis negara bahkan tidak pernah mengakui kemungkinan bahwa Soekarno masih hidup. Namun kenyataan yang ada di depan mata membuat semua logika resmi negara terasa tidak lagi cukup. Pria tua itu kemudian mulai berbicara lagi dengan suara yang tetap rendah, tetapi kini terasa lebih mendesak. Ia mengatakan bahwa orang-orang di luar kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan yang selama bertahun-tahun mencoba melacak keberadaan dokumen rahasia yang ia simpan. Dokumen tersebut bukan hanya catatan sejarah biasa, melainkan arsip pertemuan yang terjadi pada akhir tahun 1965, sebuah pertemuan yang melibatkan perwakilan dari beberapa kekuatan besar dunia yang pada masa itu sedang terlibat dalam permainan geopolitik yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Menurut penuturannya, pada masa itu Indonesia berada di titik yang sangat kritis dalam peta politik global. Banyak negara besar memandang Indonesia sebagai wilayah strategis yang tidak boleh jatuh ke pengaruh salah satu blok kekuatan dunia. Dalam situasi itulah sebuah kesepakatan rahasia dibentuk. Kesepakatan yang tidak pernah diumumkan kepada publik,
karena dampaknya bisa memicu ketegangan internasional yang sangat besar. Dokumen yang ia simpan berisi bukti tentang kesepakatan tersebut. Bukti yang jika muncul sekarang dapat mengubah cara dunia memahami peristiwa politik yang terjadi di Indonesia selama puluhan tahun terakhir. Sementara penjelasan itu berlangsung di dalam rumah, pria yang pertama turun dari mobil di luar akhirnya mulai berjalan perlahan menuju gerbang. Langkahnya tenang tetapi penuh keyakinan, seolah-olah ia sudah mengetahui dengan pasti apa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Dua rekannya mengikuti beberapa langkah di belakangnya, menjaga jarak yang cukup untuk tetap mengawasi situasi sekitar. Para petugas keamanan rumah mulai berdiri lebih tegang di posisi mereka. Mereka tidak menarik senjata, tetapi sikap tubuh mereka jelas menunjukkan kesiapan menghadapi situasi yang tidak biasa. Tidak ada yang ingin memicu konfrontasi terbuka di lingkungan perumahan yang tenang pada malam Lebaran, tetapi semua orang memahami bahwa kedatangan orang-orang misterius itu tidak mungkin hanya kebetulan. Ketika pria itu akhirnya berhenti di depan gerbang rumah, ia tidak mencoba memaksa masuk. Sebaliknya, ia berdiri diam selama beberapa detik sambil memandang ke arah rumah yang lampunya masih menyala. Ekspresinya tidak terlihat jelas dari kejauhan, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk mencari alamat yang salah. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat perangkat kecil di tangannya dan berbicara singkat melalui saluran komunikasi yang sangat pelan. Kalimat yang ia ucapkan tidak terdengar jelas oleh para petugas keamanan, tetapi reaksi dari dua rekannya menunjukkan bahwa pesan tersebut sangat penting. Di dalam rumah, pria tua yang duduk di kursi tamu itu tiba-tiba menghentikan kalimatnya dan menatap langsung ke arah pintu depan. Tatapannya berubah sedikit lebih tajam, seolah-olah ia baru saja merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain di ruangan itu. Kemudian dengan suara yang sangat tenang namun penuh makna, ia mengatakan satu hal yang membuat suasana ruangan mendadak menjadi jauh lebih dingin. Karena menurutnya, orang-orang yang datang malam ini bukan hanya sekadar agen yang mencari dokumen rahasia tersebut. Mereka datang karena seseorang di antara mereka sebenarnya sudah mengetahui satu kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Kebenaran bahwa dokumen itu tidak lagi disimpan olehnya. Dan orang yang sekarang memegang dokumen paling berbahaya dalam sejarah politik Indonesia, sebenarnya sudah berada di dalam rumah ini sejak awal malam. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh pria tua yang diakini sebagai Soekarno itu, membuat udara di ruang tamu rumah milik Joko Widodo terasa semakin berat. Tidak ada seorang pun yang langsung berbicara setelah pernyataan tersebut. Semua orang di ruangan itu seolah mencoba memahami implikasi dari satu fakta yang baru saja diungkapkan, bahwa dokumen yang selama ini menjadi pusat dari seluruh ketegangan malam ini ternyata sudah tidak lagi berada di tangan Soekarno. Lebih mengejutkan lagi, dokumen itu disebut telah berada di dalam rumah ini sejak awal malam. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kehadiran orang-orang misterius di luar gerbang. Jika dokumen tersebut benar-benar berada di dalam rumah ini, maka siapa yang membawanya? Dan sejak kapan dokumen itu berada di sini tanpa diketahui siapapun? Jokowi berdiri dengan ekspresi yang semakin serius, pikirannya bergerak cepat mencoba menelusuri setiap kemungkinan yang masuk akal. Malam itu memang ada beberapa orang yang keluar masuk rumah untuk bersilaturahmi Lebaran, tetapi sebagian besar dari mereka adalah keluarga atau tamu yang sudah dikenal lama. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Namun situasi malam ini telah membuktikan bahwa banyak hal yang sebelumnya terlihat biasa ternyata menyimpan lapisan rahasia yang jauh lebih dalam. Soekarno menatap ruangan dengan sorot mata yang sangat tajam, seolah sedang membaca reaksi setiap orang yang berada di sana. Wajahnya tetap tenang, tetapi jelas bahwa ia sedang menunggu sesuatu, sebuah momen ketika kebenaran yang sebenarnya akhirnya muncul dengan sendirinya. Ia menjelaskan dengan suara pelan bahwa beberapa hari sebelum perjalanan rahasianya ke Solo, seseorang telah berhasil menemukannya di tempat persembunyiannya. Orang itu bukan agen intelijen asing, bukan pula utusan dari kekuatan politik luar negeri, melainkan seseorang dari Indonesia sendiri. Orang tersebut datang membawa sebuah pesan yang sangat singkat namun cukup untuk membuat Soekarno memahami bahwa waktunya untuk muncul kembali sudah tiba. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, bahwa dokumen yang selama ini ia jaga tidak lagi aman jika tetap berada di tempat persembunyiannya. Ada pihak yang hampir berhasil menemukan lokasi tersebut, dan jika itu terjadi, maka dokumen tersebut kemungkinan besar akan langsung jatuh ke tangan jaringan intelijen internasional yang telah lama mencarinya. Karena itulah, dalam pertemuan singkat yang sangat rahasia, Soekarno memutuskan untuk menyerahkan dokumen itu kepada orang tersebut agar dibawa ke tempat yang lebih aman, tempat yang bahkan tidak akan dicurigai oleh pihak-pihak yang sedang memburunya.
Orang yang menerima dokumen itu kemudian menyampaikan bahwa ia akan membawa arsip tersebut ke Solo pada malam Lebaran, karena momen itu adalah satu-satunya waktu ketika pergerakan manusia di kota itu cukup ramai untuk menyamarkan sesuatu yang sangat sensitif. Namun Soekarno tidak pernah diberitahu siapa sebenarnya orang yang akan menerima dokumen tersebut di Solo. Ia hanya diberi satu petunjuk yang sangat samar, bahwa orang yang sekarang memegang arsip itu adalah seseorang yang selama ini berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan Indonesia. Di luar rumah, situasi mulai bergerak semakin cepat. Pria yang berdiri di depan gerbang akhirnya berbicara singkat dengan salah satu petugas keamanan yang menjaga akses masuk. Percakapan mereka berlangsung dengan nada yang sangat tenang, tetapi jelas bahwa orang itu tidak datang untuk meminta izin secara biasa. Sikap tubuhnya menunjukkan keyakinan penuh, seperti seseorang yang sudah mengetahui dengan pasti bahwa apa yang ia cari berada tepat di balik pintu rumah tersebut. Sementara itu di Jakarta, di dalam ruang rapat kecil di Kompleks Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima laporan terbaru dari Jaringan Intelijen Nasional. Laporan itu menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan misterius di Solo kemungkinan besar merupakan bagian dari operasi pengawasan yang melibatkan agen dari lebih dari satu negara. Informasi tambahan dari sistem pemantauan satelit juga menunjukkan adanya aktivitas komunikasi yang tidak biasa di beberapa titik di sekitar Jawa Tengah dalam 2 jam terakhir. Bagi para pejabat militer yang berada di ruangan itu, semua tanda tersebut menunjukkan satu hal yang sama, sesuatu yang sangat penting sedang diperebutkan malam ini. Kembali di rumah Jokowi, ketegangan di dalam ruangan mencapai titik yang hampir tidak tertahankan. Semua orang mulai menyadari bahwa jika dokumen itu benar-benar berada di dalam rumah ini, maka orang yang memegangnya mungkin sudah berada di antara mereka sejak awal. Pikiran itu menciptakan rasa curiga yang perlahan menyebar di dalam ruangan, bahkan di antara orang-orang yang selama ini saling mengenal dengan sangat baik. Soekarno kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pintu belakang rumah yang sejak tadi tertutup rapat. Ia memperhatikan pintu itu selama beberapa detik tanpa mengatakan apapun, seolah-olah ia mengetahui sesuatu yang belum disadari oleh orang lain di ruangan itu. Kemudian dengan suara yang sangat pelan namun penuh kepastian, ia mengatakan bahwa orang yang membawa dokumen tersebut sebenarnya sudah berada di dalam rumah ini sejak awal pertemuan dimulai. Dan tepat pada saat kalimat itu selesai diucapkan, suara langkah kaki pelan tiba-tiba terdengar dari lorong belakang rumah. Suara seseorang yang baru saja berjalan mendekat ke ruang tamu sambil membawa sebuah tas kecil yang tampak sangat tua. Suara langkah kaki dari lorong belakang rumah terdengar pelan namun jelas di tengah keheningan ruang tamu yang dipenuhi ketegangan. Semua mata di ruangan itu secara refleks langsung tertuju ke arah lorong yang hanya diterangi lampu kecil berwarna kuning redup. Detik-detik terasa berjalan jauh lebih lambat ketika sosok yang berjalan dari arah dapur mulai terlihat. Seorang pria muda muncul dengan langkah hati-hati sambil membawa sebuah tas kulit tua berwarna coklat gelap yang tampak usang, seolah telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Orang itu bukan orang asing bagi penghuni rumah. Ia adalah salah satu staf kepercayaan yang selama beberapa tahun terakhir sering membantu berbagai urusan pribadi keluarga Joko Widodo. Kehadirannya malam itu sebelumnya tidak pernah dianggap mencurigakan, karena sejak sore, ia memang membantu menerima tamu-tamu lebaran yang datang silih berganti. Namun cara ia berjalan menuju ruang tamu sekarang terlihat sangat berbeda dari sikap santainya beberapa jam sebelumnya. Wajahnya terlihat tegang, tetapi bukan karena ketakutan, lebih seperti seseorang yang menyadari bahwa dirinya sedang membawa sesuatu yang terlalu penting untuk dipikul sendirian. Tas kulit tua itu ia pegang dengan kedua tangan, seolah beratnya bukan hanya karena benda di dalamnya, tetapi juga karena rahasia yang tersimpan di baliknya. Ketika ia akhirnya berhenti beberapa langkah dari meja ruang tamu, suasana di ruangan itu menjadi sangat sunyi. Bahkan suara napas orang-orang di sana terdengar jelas di tengah malam yang hening. Pria tua yang diakini sebagai Soekarno memperhatikan tas tersebut dengan sorot mata yang berubah sedikit lebih tajam. Ada sesuatu di wajahnya yang menyerupai kelegaan sekaligus kesedihan. Perasaan yang hanya muncul ketika seseorang akhirnya melihat kembali sesuatu yang telah lama ia jaga dengan penuh pengorbanan. Tanpa perlu penjelasan panjang, semua orang di ruangan itu mulai memahami bahwa tas yang dibawa pria muda tersebut kemungkinan besar berisi dokumen yang sejak tadi dibicarakan. Dokumen yang konon menyimpan catatan rahasia tentang pertemuan geopolitik besar pada masa paling genting dalam sejarah Indonesia. Pria muda itu akhirnya meletakkan tas tersebut perlahan di atas meja ruang tamu. Suara gesekan kulit tua dengan permukaan meja terdengar sangat halus, tetapi bagi orang-orang yang berada di ruangan itu, suara tersebut terasa seperti tanda bahwa sebuah babak besar sejarah sedang berada beberapa detik dari pengungkapan. Soekarno berdiri perlahan dari kursinya.
Gerakannya masih menunjukkan ketegasan meskipun usia yang terlihat di wajahnya sangat tua. Ia melangkah mendekati meja dengan hati-hati, seolah mendekati sesuatu yang sangat berharga namun juga berbahaya. Tangannya yang sedikit gemetar karena usia menyentuh permukaan tas itu dengan perlahan, seperti seseorang yang baru saja menemukan kembali bagian dari masa lalunya yang telah lama hilang. Ia menjelaskan dengan suara rendah bahwa tas itu memang berisi arsip yang selama puluhan tahun ia sembunyikan dari dunia. Arsip tersebut terdiri dari beberapa dokumen tulisan tangan, rekaman catatan pertemuan diplomatik rahasia, serta sebuah peta geopolitik yang menggambarkan rencana besar yang pernah dibahas oleh beberapa kekuatan dunia mengenai masa depan Asia Tenggara. Menurut penuturannya, pada akhir tahun 1965 terjadi sebuah pertemuan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Pertemuan itu melibatkan perwakilan dari beberapa negara besar yang khawatir bahwa konflik ideologi di Asia dapat memicu perang yang jauh lebih besar. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menjadi salah satu topik utama karena posisinya yang sangat strategis secara politik dan geografis. Kesepakatan yang dibahas pada saat itu sangat sensitif karena menyangkut pembagian pengaruh kekuatan dunia di kawasan ini. Beberapa keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut secara tidak langsung memengaruhi berbagai peristiwa politik yang kemudian terjadi di Indonesia pada akhir 1960-an. Namun isi kesepakatan itu tidak pernah diumumkan kepada publik, karena jika diketahui masyarakat dunia pada masa itu, kemungkinan besar akan memicu konflik internasional yang jauh lebih luas. Itulah sebabnya dokumen tersebut dianggap sangat berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan politik modern. Banyak negara yang pernah terlibat dalam pertemuan itu memiliki alasan kuat untuk memastikan bahwa arsip tersebut tidak pernah muncul kembali. Di luar rumah, situasi juga semakin tegang. Orang-orang misterius yang datang dengan mobil hitam kini sudah berdiri lebih dekat dengan gerbang, mengamati rumah dengan perhatian yang sangat serius. Mereka tampaknya mulai menyadari bahwa apa yang mereka cari kemungkinan besar memang berada di dalam bangunan itu. Salah satu dari mereka kembali berbicara melalui alat komunikasi kecil yang dibawanya. Nada suaranya kali ini terdengar jauh lebih tegas daripada sebelumnya, seperti seseorang yang sedang melaporkan perkembangan penting kepada pihak yang memiliki otoritas jauh lebih tinggi. Di dalam rumah, Soekarno akhirnya membuka perlahan penutup tas tua itu. Beberapa lembar dokumen kuning yang terlihat sangat tua mulai terlihat di dalamnya. Namun tepat pada saat itu, salah satu ponsel milik staf keamanan tiba-tiba berdering dengan nada peringatan yang sangat keras, nada khusus yang hanya digunakan untuk pesan darurat dari Pusat Keamanan Nasional. Pesan itu berasal langsung dari Jakarta. Dan isi pesan tersebut membuat wajah semua orang di ruangan itu berubah pucat. Karena menurut laporan terbaru dari intelijen negara, beberapa menit yang lalu sebuah tim operasi rahasia internasional baru saja memasuki wilayah Solo dengan misi yang sangat jelas. Mereka diperintahkan untuk mengambil dokumen tersebut, dengan cara apapun. Di dalam ruang tamu rumah milik Joko Widodo, ketegangan yang sejak malam terus meningkat akhirnya mencapai titik yang hampir tidak dapat ditahan. Tas kulit tua yang tergeletak di atas meja kini terbuka sepenuhnya, memperlihatkan beberapa lembar dokumen yang warnanya telah berubah kekuningan dimakan waktu. Kertas-kertas itu terlihat rapuh, namun aura yang menyelimutinya membuat siapapun yang berada di ruangan itu memahami bahwa nilai dari arsip tersebut tidak dapat diukur dengan apapun. Bagi pria tua yang berdiri di dekat meja itu, sosok yang diakini sebagai Soekarno, dokumen tersebut bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi potongan masa lalu yang selama lebih dari 50 tahun ia jaga dengan penuh risiko. Di luar rumah, kendaraan-kendaraan hitam yang sejak tadi berhenti di ujung jalan kini mulai bergerak lebih dekat. Para pria yang turun dari mobil itu tampak semakin yakin bahwa apa yang mereka cari benar-benar berada di dalam rumah tersebut. Mereka tidak lagi sekadar mengamati. Cara mereka berdiri dan berkomunikasi melalui perangkat kecil menunjukkan bahwa operasi mereka telah memasuki tahap berikutnya. Namun di dalam rumah, Soekarno tetap terlihat tenang. Dengan hati-hati ia mengambil salah satu dokumen paling tebal dari dalam tas itu dan meletakkannya di atas meja. Beberapa halaman pertama berisi catatan tangan yang sangat rapi, sementara halaman berikutnya memperlihatkan peta besar Asia Tenggara yang dipenuhi berbagai tanda dan garis strategi yang tampaknya dibuat oleh beberapa orang berbeda. Ia mulai menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan catatan asli dari sebuah pertemuan rahasia yang berlangsung pada akhir tahun 1965. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan beberapa kekuatan dunia yang pada masa itu sedang terlibat dalam persaingan ideologi global. Dalam pertemuan tersebut,
Masa depan Indonesia menjadi salah satu topik paling penting karena posisi negara ini dianggap sebagai titik kunci dalam keseimbangan kekuatan di Asia. Menurut isi dokumen itu, beberapa negara besar telah menyusun skenario geopolitik jangka panjang untuk memastikan bahwa Indonesia tidak akan sepenuhnya jatuh ke dalam pengaruh salah satu blok kekuatan dunia. Berbagai langkah politik yang kemudian terjadi di kawasan ini ternyata bukan sekadar hasil dinamika internal, tetapi juga bagian dari permainan strategi global yang jauh lebih besar. Fakta tersebut jika terungkap ke publik akan mengubah cara dunia memahami sejarah Asia Tenggara selama lebih dari setengah abad. Namun setelah menjelaskan bagian paling penting dari arsip tersebut, Soekarno tiba-tiba menutup kembali dokumen itu dengan perlahan. Ekspresinya berubah menjadi jauh lebih dalam, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas yang telah ia tunggu selama puluhan tahun. Ia kemudian mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari kedatangannya malam ini bukanlah untuk membuka dokumen tersebut kepada dunia secara langsung. Rahasia besar seperti itu tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul bagi stabilitas negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa arsip tersebut tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan politik global. Karena itulah ia memilih datang ke Solo untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada seseorang yang ia yakini cukup bijaksana untuk menentukan masa depan rahasia itu. Orang tersebut adalah Jokowi. Mantan presiden itu terdiam beberapa saat ketika mendengar keputusan tersebut. Ia memahami bahwa dokumen di depannya bukan sekadar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab yang sangat besar bagi masa depan bangsa. Keputusan mengenai apakah arsip tersebut harus disimpan, dihancurkan, atau suatu hari nanti dibuka kepada publik adalah keputusan yang tidak bisa diambil dengan mudah. Di luar rumah, situasi mulai berubah drastis. Para pria dari kendaraan hitam itu akhirnya bergerak menuju gerbang, seolah waktu yang mereka miliki sudah semakin sempit. Namun sebelum mereka sempat mendekat lebih jauh, sirene kendaraan keamanan tiba-tiba terdengar dari arah ujung jalan. Beberapa mobil aparat negara memasuki kawasan itu dengan kecepatan tinggi, menutup akses jalan dan memaksa orang-orang misterius tersebut menghentikan langkah mereka. Operasi rahasia yang sejak tadi bergerak dalam bayangan akhirnya terbongkar oleh sistem keamanan nasional yang telah siaga sejak laporan pertama sampai ke Jakarta. Dalam hitungan menit, kawasan kecil di sekitar rumah Jokowi dipenuhi aparat yang memastikan bahwa tidak ada pihak luar yang dapat mendekat. Di dalam rumah, Soekarno memandang ke arah jendela yang memperlihatkan cahaya lampu kendaraan aparat yang mulai memenuhi jalan. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang mengandung rasa lega yang sangat dalam. Ia tahu bahwa malam ini telah menjadi titik akhir dari perjalanan panjang rahasia yang ia bawa selama lebih dari setengah abad. Indonesia telah berubah. Generasi telah berganti. Dan masa depan negara ini kini berada di tangan orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda dari zamannya. Beberapa saat kemudian, pria tua itu mengambil kembali pecinya dan memakainya perlahan. Ia menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah bab sejarah yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam Lebaran 2026 di Solo akan tetap dikenang oleh mereka yang berada di rumah itu sebagai malam ketika masa lalu tiba-tiba kembali hidup, hanya untuk menyerahkan masa depan kepada generasi berikutnya. Dan rahasia yang hampir mengguncang dunia itu kini berada di tangan Indonesia sendiri. Jika suatu hari dokumen tersebut benar-benar dibuka kepada publik, dunia mungkin akan melihat sejarah Asia Tenggara dengan cara yang sangat berbeda. Namun untuk saat ini, rahasia itu kembali disimpan dalam diam. Teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah menurut kalian rahasia besar seperti ini mungkin saja benar-benar terjadi dalam sejarah dunia yang tidak pernah kita ketahui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.